Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi ila yaumil qiyamah ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Syukur alhamdulillah kepada semua pemirsa dari Gunawan Karima Channel. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di tempatnya Mas Partono, Ki Partono di Pondok Maung Singup. Iya, wonten daerah di Desa Sendang, pindahan dari Tangerang. Mudah-mudahan silaturahim kita di kesempatan pagi ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah rezeki, Allahumma amin. Salat salam kami haturkan kepada baginda, mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah nanti, Allahumma amin. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Ki Partono. Terus ya? Dalam kesempatan kali ini meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berbincang-bincang tentang apa itu Pondok Terapis Maung Singup. Lalu bagaimana proses pengobatannya dan jenis penyakit-penyakit apa saja yang bisa untuk diobati, sehingga pemirsa juga mempunyai referensi alternatif manakala sakit bisa untuk datang atau tindak ke Pondok Terapis di Dusun Pagersari, Desa Sendang, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri. Untuk berikutnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka ta'arufan. Monggo kami persilakan pada Ki Partono untuk mengenalkan diri, biografinya, keluarganya, dan juga progres yang melatar belakangi pindah, bukan cabang atau pindah? Ini pindah. Insya Allah seperti itu. Kepada Ki Partono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Partono dengan panggilan Kiraden. Kiraden mana? Iya, Kiraden. Ini dari Tangerang, asli Sendang Purwantoro. Dan anak saya ada dua, laki dan perempuan. Istri saya asli Medan. Untuk apa ini? Pondok Terapis itu sendiri kan segmennya itu pengobatannya apa saja? Ya, ini segmennya itu untuk melayani itu urut tradisional. Urut tradisional aja ya? Itu untuk menghilangkan rasa-rasa yang pegel-pegel aja. Oh iya. Lalu yang berikutnya ada banyak item ya? Ini ada berapa macam ya? Mungkin ya untuk bekam, hijama, gula hidung. Gula hidung juga bisa ya? Iya, terus terapi listrik. Wah, ini yang unik terapi listrik. Setrum berarti ya? Iya, setrum. Itu menggunakan setrum. Kalau saya setrum itu untuk penyakit stroke. Oh, khusus stroke? Iya, stroke. Karena kalau misalkan stroke itu kan dia beran darah itu kan nggak lancar. Iya. Sensor motoriknya agak terganggu ya. Nah, iya. Seperti itu. Nah, terus itu kenapa harus di stroke itu kan? Karena kalau stroke itu kan untuk mengendorkan, dan melancarkan beran darah itu tadi. Ini Kiraden untuk apa itu? Jenengan sendiri itu sudah malang melintang di dunia perterapisan itu di Tangerang itu dimulai sejak tahun berapa ya? Lentusnya itu dari 2016. Berarti kalau hari ini 2021 ya kurang lebih 5 tahun berjalan ya? Seperti itu. Terus ketika di Tangerang sendiri, bagaimana respon warga di sana terhadap Pondok Silaturahim, Pondok Terapis dari cabang Maung Singup itu sendiri?
Jadi kalau di sana itu mungkin ya banyak sih yang kecewa untuk saya tinggalkan gitu ya? karena dia sudah biasa langganan ataupun juga pengobatan kan jenengan seperti itu. kenapa adanya pindah ke sana adanya. Terus saya kan juga gini, jadi ya mungkin saya kan di sana juga ada pengajaran gitu, Iya. ada belajar untuk masalah tadi gitu. Oh, gitu. Jadi saya juga naruh orang sana gitu. Oh gitu ya. Itu beberapa ada mungkin ada 4 orang lah sana itu. Hari ini di sana juga ada ini. Ada. Oh gitu. Jadi yang ceramah saya itu di sana juga praktek juga di sana sudah mulai berkembang gitu. Jadi gini Pak, saya ini kalau misalkan ada yang nelpon saya beri ke dia gitu. Oh gitu. Nah, karena saya udah hijrah ke Semarang. Oh Perantara Iya, Perantara ini. Iya. Oh, lajeng seperti ini Kiraden untuk progres sendiri di Pondok Silaturahim Maung Singuk ya. Iya. Maung Singuk itu sendiri artinya apa ya? Maung Singuk itu sebenarnya cuma nama aja sih gitu. Nama ya? Nama aja gitu. Jadi itu kan jadi nama Padepokan gitu. Padepokan ya? Iya, Padepokan dari Indramayu. Oh malah berada di Indramayu, Jawa Barat ya? Hmm. Teman-teman yang di Indramayu juga ada ini kalau alumni pondok teman saya ini bisa nanti. Kalau untuk bisa menjadi seorang terapis, pendidikan yang di Padepokan itu menghabiskan berapa bulan atau berapa tahun mendapatkan ijazah lalu bisa praktek seperti itu. Ya mungkin sekitar 1 tahunan lah. 1 tahun. Untuk mendapatkan tiket tadi dan tiket tadi itu jadi mungkin 1 tahunan kurang lebihnya gitu sudah menguasai. Karena di situ juga ada pelatihannya gitu kan, ada pelatihan dan titik-titiknya gitu Pak. Berarti antara teori dan praktek itu dibuat berimbang ketika mengikuti pelatihan itu gitu ya? Iya betul. Karena kan juga ada prakteknya gitu kan, jadi kasih tahu gitu. Ini untuk manfaatnya untuk apa gitu. Misalkan untuk bekal hijama, terus untuk gurah, Iya. kan untuk terapi takar, itu kan ada terapi takar. Mungkin di daerah sini tuh belum ada Pak. Belum ada ya? Untuk terapi takar. Unik ini ya, terapi bakat. Nanti bisa dipraktekkan bayarnya dengan handuk ya? Iya, Seperti itu. iya. Jadi banyak gitu ya Pak yang misalkan di sini itu apa nggak panas gitu. Mungkin dengan api tadi gitu ya panas gitu kan. Nah, tapi kan itu sama fungsinya juga untuk melancarkan berdarah juga. Terus untuk menghilangkan rasa nyeri, ada nyeri gitu atau di punggung atau di pinggang atau misalkan di kaki gitu. Itu juga. Kalau selama jenengan sebelum pindah ke Sendang Perantara ini di Tangerang sendiri, itu dari pasien yang datang itu pernah tidak Kiraden ini mendapati pasien dengan tingkat sakit yang parah dan bagaimana setelah rutin terapis di tempatnya Kiraden ini perkembangan dari penyakitnya? Insya Allah mungkin yang udah itu saya menangani itu stroke. Nah, itu bawa ke rumah itu dia dengan keadaan lemah, potong-potong gitu Pak. Sudah tidak bisa berjalan ya? Ya, berhubung dia itu rutin datang itu dia datangnya itu seminggu sekali itu sampai 7 Jumat lah gitu Pak. Iya. Itu insya Allah itu dia itu udah berjalan Pak. Begitu ya? Nah, jadi udah aktivitas kembali tapi ya kurang sempurna, tapi ya itu kan tergantung dianya lagi gitu Pak. Iya. Tergantung gitu kalau misalnya itu alhamdulillah juga baik terus sih sudah dalam waktu jangka itu dia kembali itu sudah pulih Pak gitu, sudah pulih. Kalau seperti yang diceritakan tadi Kiraden, untuk pengobatan spesialis khusus stroke niki metode pengobatan yang apa saja yang digunakan sehingga berangsur-angsur mereka bisa mendekati tingkat kepulihan? Ini Pak, misalkan pertama itu kan kita lemaskan dulu dengan listrik. Dari listriknya dulu ya? Untuk melemaskan urat-urat tadi, ya kan untuk menghidupkan
aliran tadi. Habis itu kedua kita bakar. Dibakar juga? Ya, itu dibakar dengan api. Ya. Apanya yang dibakar itu? Semua Pak. Ya misalkan kalau misalkan perempuan itu kan stroke itu kenanya di sebelah kanan. Sebelah kanan? Ya, itu kalau misalkan perempuan. Kalau misalkan lelaki itu kan di sebelah kiri. Banyakan di kiri? Iya. Begitu ya? Jadi mungkin kalau misalkan untuk stroke itu mungkin ya ada titiknya untuk mungkin yang diajar itu yang mungkin yang di terapi itu mungkin di area sisi kanannya. Kalau misalkan untuk perempuan, kalau misalkan laki itu kiri. Itu tadi setelah apa itu terapi kelistrikan, bakar, terus selanjutnya apa? Terus itu ada untuk bekam juga. Untuk bekamnya tadi kan itu ada beberapa titik itu untuk mengetahui berat darahnya itu sudah sudah bagus belum gitu. Kalau misalkan itu ntar ada pemijatan juga. Pemijatan juga. Pemijatan di titik-titik tadi untuk merangsang aliran tadi. Ya, nanti juga ada Pak, ada apa namanya itu? Ada pengolahan. Ada olahraga juga untuk dianya. Riadah juga seperti itu. Iya. Maka untuk apa itu? Untuk riadah itu sendiri diperlukan berapa latihan sampai ke tingkat mau sembuh itu? Iya, mungkin itu kan kalau misalkan habis terapi itu kan mungkin dikasih saran untuk menjalankan ini, kan setiap jam atau tiap pokoknya 3 jam sekali atau misalnya saya itu untuk mengendorkan, untuk merangsang ulat-ulat tadi biar cepat gitu. Untuk proses dari terapi tadi gitu. Jadi mungkin tidak hanya menanyakan terapi aja Pak, kalau misalkan untuk stroke itu Pak. Gitu. Iya, bukan untuk hanya terapi itu, tapi itu kan untuk mengendorkan. Iya. Jadi kan untuk pemulihan itu dengan si pasien sendiri juga. Kalau stroke gitu. Kalau untuk obat yang harus diminum atau ramuan herbal sendiri, kalau dari Kiraden ini ada tidak? Kalau misalkan yang di Tangerang sudah proses Pak. Gitu ya? Itu untuk buah berenuk itu Pak. Berenuk itu bisa untuk mengurangi atau menghilangkan segala penyakit gitu Pak. Buah berenuk maja itu. Buah maja. Itu juga bagus itu Pak untuk untuk yang misalkan sembelit gitu bisa. Itu dulu kalau di sana itu udah proses, karena di sini belum. Kalau nanti diadakan untuk herbalnya gitu. Ya, sangat menarik sekali. Seperti Kiraden ceritakan itu tadi proses untuk satu penyakit yang spesialis di stroke. Atau dalam kurun 4-5 tahun ini rata-rata penyakit yang dikeluhkan ketika ke pondok terapis cabang Maung Singup itu sendiri, selain stroke apa saja penyakitnya? Itu yang kalau misalkan ini yang dikeluarkan tuh kebanyakan itu sakit tuh di kaki. Di kaki. Ya, itu persendiannya dan punggung itu juga banyak yang katanya itu kaku-kaku. Wah, cocok ini nanti ketika apa itu di belakang itu misalkan kaki itu persendiannya itu paling metodenya itu cuma bekam Pak. Bekam. Insya Allah itu yang dirasakan itu katanya alhamdulillah itu sudah ada perubahan. Mungkin kalau misalkan esok harinya gitu Pak, itu sudah ada perubahan. Iya, kalau kita sendiri juga pernah mempelajari di Tibun Nabawi, memang betul Kiraden memang kalau hijamah atau bekam itu sendiri kan juga warisan dari Tibun Nabawi, pengobatan Nabi, dan juga hari ini juga berbanding lurus dengan medis, sebenarnya juga proses pengeluaran darah kotor ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari kesehatan manakala berobat dengan salah satunya dengan hijamah tersebut. Sekali lagi untuk hal seperti ini mungkin Kiraden bisa menekankan untuk apa itu, kalau stroke tadi dengan pola ya harus bersabar berarti. Iya betul. Itu totalnya itu sampai berapa bulan itu? Ya mungkin kalau misalkan stroke itu kan mungkin dari pribadi sendiri gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dia itu cepat responnya, itu mungkin nggak sampai dengan 7 Jumat tadi sudah ada perubahan. Kalau olahraga khususnya itu apa?
itu mungkin untuk menggerakkan tangannya gitu. Oh, gini. Terus itu kalau misalkan untuk tangan yang misalkan ada Sudah agak ini. itu juga ada pergerakan juga gitu. Kalau misalkan itu kan, kalau misalkan mulut juga harus ngomongnya juga itu Pak. Terapi ngomong ya. Karena kan juga apa namanya, kalau misalkan stroke itu kan ada yang ke menyon gitu Iya. ya. Itu biar untuk kan tadi sudah kalau misalnya udah terapi itu sudah dikendorkan gitu. Itu juga ada pengolahan juga Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi nanti biar sempurna lagi gitu. Jadi mungkin kemarin juga lagi nanganin itu orang Sumber sini. Nah, Itu dia waktu saya datang itu kan sudah dirawat di Ponorogo itu Pak. oh gitu. Itu di Ponorogo itu dirawat udah 2 minggu. Hmm. Karena 2 minggu itu nggak ada Perubahan? itu amanatnya dibawa pulang. Hmm. Jadi waktu saya datang itu ngomong itu udah pelo Pak. Udah nggak jelas. Iya. Alhamdulillah kedua kali sih itu ngomong udah lancar Pak. Oh gitu. Sudah bisa keras. Itu dengan beberapa metode ini tadi kan? Iya, kan dari Setrum di listrik gitu ya. Kalau stroke itu emang kita Harus sabar ya? Terapinya juga harus pelan-pelan. Kalau dari pondok terapis cabang Maung Singop itu sendiri, ketika khusus ini tadi yang penyakit stroke, apa ada makanan-makanan tertentu yang harus dihindari? Mungkin kalau makanan itu cuma ngurangin aja Pak. Ngurangin? Iya, ngurangin aja gitu. Ngurangin pola makan aja gitu. Jadi mungkin dengan kalau misalkan untuk cepat itu kan untuk buah-buahan itu Buah-buahan. 3 kali Pak. Oh gitu. Ya, itu lebih cepat lagi prosesnya gitu kan. Besar buah tadi. Kalau Kiraden sendiri juga pemirsa pengen lebih kenal dekat dengan pondok terapis, pondok silaturahim cabang Maung Singop ini, bisa Kiraden atur nih alamat lengkapnya itu di mana, RT berapa dan sebagainya, monggo. Monggo misalnya sobat-sobat ini yang untuk itu terapi bakarnya atau burahnya atau bekarnya, monggo di alamat Pager Sari Sendang RT 3 RW 4 Purwantoro. Itu di depan toko Isun. Tokonya Mbak Isun. Itu kalau misalkan monggo yang misalkan ada yang niat gurah, itu nggih saya gurah hidung. Gurah hidung. Nggih niku untuk pernapasan nggih saya. Iya. Misalkan pernapasan itu juga manfaat juga untuk asma Pak. Kalau khusus gurah itu sendiri sistemnya apa itu? Ada di sini ada berapa macam itu selain hidung? Itu ada gurah mata juga Pak. Gurah mata juga ada ya? Iya, itu kalau misalkan gurah mata itu untuk mengeluarkan sama seperti gurah hidung, mengeluarkan cairan. Kalau misalkan dari hidung itu kan, kalau misalkan gurah hidung itu mengeluarkan lendir. Kalau misalkan mata itu beda, itu mengeluarkan air mata gitu. Itu akan menangis. Kalau plus minus seperti ini juga bisa ya? Insya Allah kalau misalkan di yang sudah itu, kalau misalkan plus minus itu akan normal kembali. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Dan kemarin juga ada tetangga juga itu si Mbak Mar itu. Barong ini itu juga dulu waktu saya masih pulang di 2018 itu ya. Iya, yang sebelum COVID. corona. Itu kan juga praktek juga di rumah kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan lebaran itu kan ada acara maksos itu Pak. Iya. Di rumah dah. Pokoknya saya cuma niat untuk membantu gitu. Alhamdulillah sih Pak, dulu itu juga banyak juga kalau malam gitu ya. Ini sebenarnya sangat menarik sekali ketika dipadukan antara Tibun Nabawi dan untuk menjadi seorang terapis juga harus berjenjang, harus latihan, harus diklat dan mendapatkan syahadah ataupun sertifikat ya Ki ya. Kalau sekiranya untuk pelatihan sendiri apakah untuk Kiraden ini sudah ada angan-angan wacana untuk membuka praktek diklat sendiri gimana? Atau pusat dulu gimana untuk Kalau misalnya itu kalau ditaruh mungkin ke pusat. harus ke pusat nih? Pusat. Pusatnya berarti di Jakarta. Jakarta ada. Ini kan berarti masuk ke kategori apa itu pengobatan alternatif. Iya betul. Nah, kalau semisal seperti ini Kiraden,
bagaimana kita bisa menjadikan masyarakat itu sadar akan kesehatannya dan juga mendukung dari program pemerintah, program Gemas itu ya. Bagaimana alangkah baiknya kalau kita juga mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, karena hari ini banyak kasus tentang penyakit-penyakit itu sendiri kan juga diawali dari mungkin pola makan yang tidak teratur ya, seperti itu dan sebagainya. Terima kasih Ki Raden atas waktunya. Demikian pemirsa Gunawan Karima yang kami hormati, bincang-bincang kita dengan Ki Raden, Pondok Terapis Banda Silaturahim cabang Mangunsingup, Dusun Pagersari, Desa Sendang, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi pemirsa sekalian yang mungkin hari ini punya kerabat, saudara ataupun tetangga yang sakit, bisa dijadikan ikhtiar untuk senantiasa mencari kesehatan. Dan disinilah kita bisa merenungkan ternyata nikmat sehat itu juga luar biasa mahal sekali, untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan-keberkahannya. Terima kasih sekali lagi kepada Ki Raden atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mari kita tutup review kita di kesempatan kali ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe. Mudah-mudahan menjadikan ladang keberkahan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSPS Karima Sejahtera Bersama Kecamatan Purwantoro memberikan 2 layanan produk sekaligus produk tampil dan juga Baitul Mal. Mari kita sekalian bergabung bersama BMT Karima Sejahtera Bersama, khusus di bidang produk Baitul Mal. Ada program kesehatan, dakwah, sosial dan juga pemberdayaan ekonomi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.